Oke, kita lanjutkan. Jadi Ramadan itu syahrun nizam terlihat oleh kita yu'awidul muslimina as-shaimina 'ala nizam fil ma'isyah. Jadi fatara jami'al muslimina yatanawwaluna ta'amal iftari fi waqtin wahidin kama yumsikuna 'anit ta'ami fi waqtin wahidin. Coba kita lihat analisanya gini, kurang lebih dalam buku ini. Kegiatan yang terstruktur umat manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, yatanawwaluna ta'amal iftar fi waqtin wahidin. Mereka, semuanya orang yang berpuasa Ramadan itu buka, menyantap, makannya itu bareng semuanya. Sedunia ini, sejagat raya ini. Kapan waktunya itu? Fi yatanawaluna ta'amal iftari fi waqtin wahidin saat ghurubus syamsi. Saat matahari lenyap, terbenam. Kumandang azan, itu di situ seluruh manusia yang berpuasa itu bareng santap buka puasanya. Itu disebutnya tuh hikmatus shaumi Ramadan syahrun nizam. Jadi betul-betul puasa itu dia terstruktur aturan mainnya. Mereka bersamaan saat buka puasa seperti mereka bersamaan menahan dari makan. Kama yumassikuna 'anit ta'ami fi waqtin wahidin. Begitupun mereka yang berpuasa ketika sekarang ini untuk wilayah kita Bekasi Jawa Barat lah katakan, itu imsak itu jam 4:24 atau 25. Saat di malam hari kita sudah tidak lagi punya aturan batas makan seinginnya kita makan, bisa kita makan. Tapi ketika sudah masuk jam 4:24 menit atau 25 menit waktu imsak, kita sudah tidak lagi berani menyentuh makanan yang tersisa di meja makan. Pencandu rokok, dia sudah tidak bisa lagi menghisap rokok saat jam 4:24 imsak. Pecandu kopi tidak bisa. Bahkan pecandu cilok itu pun tidak bisa. Walaupun cilok sudah siap disantap, dibuat dari mulai setelah sholat Isya, habis taraweh, itu masih tersisa di waktu menjelang imsak, tetap cilok itu hanya bisa ditaruh untuk berikutnya karena sudah mamnu' ay syai'in ay masrubat ay ma'kulat na'kuluhu fi waqtil imsak. Setelah sudah waktu imsak batasnya sudah sampai, kita sudah sebentar. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, ikut ngaji. Jadi kita sudah tidak boleh lagi memakan makanan yang sudah kita siapkan kalau sudah masuk waktu imsak. Itu disebutnya syahrul Ramadan yu'awidul muslimin as-shaimina 'ala nizami fil ma'isyah. Jadi dalam kehidupan itu tertata sekali tuh. Diatur waktunya. Fatarul jami'al muslimin. Oh, habis lagi. Fatarul jami'al muslimin yatanawaluna ta'amal iftar fi waqtin wahidin
kama yumsikuna anit ta'ami fi waqtin wahidin. Mereka yang kita saksikan ketika yatanawaluna ta'amal iftar, mereka siap-siap untuk menyantap santapan buka berpuasa, itu menunggu komando, menunggu azan maghrib dikumandangkan. Kalau azan maghrib belum dikumandangkan, tidak berani seorang pun, walaupun di dalam rumah dikunci pintunya. Di dalam rumah ada di pintu kunci depan. Masuk kamar dikunci pintu kamar. Di pintu kamar ada lemari, masuk lemari dikunci lemari, dia minum. Tidak akan pernah itu terjadi bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Sirrun khofiyun baina shaim wa rabbih. Karena itu perjanjian, kontrak, agreement yang sudah dibuat oleh orang yang berpuasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fi iftarin wahidin fi waqtin wahidin. Itu hikmah nizam Ramadan wa syahrul nizam. Bapak, Ibu sekalian, maka tepat sekali, saya sepakat sekali dengan beliau, mu'allaf hadal kitab, ketika ia katakan bahwa puasa itu sirrun baina shaim wa rabbi, rahasia Allah dengan orang yang berpuasa, dalam kondisi kita sendirian saja sebetulnya tidak ada yang bisa melihat. Tapi kita tetap tidak berani melakukan itu. Berapa banyak anak-anak kita yang sudah duduk di meja makan 20 menit lagi menjelang maghrib. Anak-anak kecil, anak-anak kita yang sudah terlihatnya lesuh raut mukanya. Dia saja, anak itu nggak berani. Di depan hidangan itu banyak, tapi maghrib belum tiba, nggak berani itu. Jadi itu satu komando. Berbukanya seperti itu. Keduanya, ketika ia sahur pun seperti itu. Disebutnya dalam buku ini, min sifati Ramadan, anna Ramadana sahrun nizam. Yang kedua, anna Ramadana syahrul musawat. Jadi Ramadan ini bulan yang setara, sederajat. Jadi syahrul Ramadan yusawi baina al-muslimina shaimina fi ihsasi bi alamil ju'i wal atas. Jadi puasa ini, Ramadan ini mengindikasikan kesetaraan. Jadi semua orang yang berpuasa, min ghaniyin wa faqirin wa kabirin wa sofirin illa fil amali salihi wa taqwa. Kesetaraan ini semuanya, yang kaya, yang fakir, yang besar, yang kecil. Tadi maksudnya sagirin ya, au kabirin, wasagirin. Illa fil amali shalih bitaqwa. Semuanya sama. Sama dalam apa? Kesamaan fi ihsasi bi alamil ju'i wal atas. Semuanya merasakan lapar dan haus ketika berpuasa. Maka disebutnya syahrun, disebutnya apa? Syahrul musawat. Jadi bulan puasa ini itu bulan kesetaraan. Tidak ada pemisah. Sama semuanya bagi orang-orang yang berpuasa. Fi ihsasi bi alamil ju'i wal atash. Jadi sama-sama merasakan lapar dan dahaga. Enggak pandang bulu tuh. La yufarriq bainal ghaniyin wa faqirin wa kabirin wa saghirin. Kullun illa fil amali shalih wa taqwa. Kecuali yang membedakannya itu ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi kesamaan dalam merasakan lapar dan haus itu sama semuanya. Tapi ini bagus ini buku ini nih. Jadi setelah dikomentari, ditahlil, dikasih solusi.
Kecuali yang tidak sama itu dalam amal soleh dan ketakwaannya. Itu nggak sama itu sih. Nggak bisa disamakan. Bukan seperti al-alam bil ihsasi bi alamil ju'i wal atosh. Bukan seperti sama-sama semuanya merasakan lapar dan haus. Itu sama semuanya. Tapi kata beliau nih, kata dalam pendapat beliau ini, illa fil amalis salihi wat taqwa. Kecuali dalam beraktivitas, dalam kebaikan itu gak sama. Nanti terindikasikan dalam pengertian puasa-puasa sebelumnya yang kita bahas. Jika puasanya itu bisa menahan zohir saja, beda dengan puasa orang yang bisa menahan batin, pahalanya. Orang yang bisa menahan telinga saja, maksudnya orang yang menahan zohir dari makulat, masyrubat, itu sama kita semua rasakan hissiyah. Min ihsasi bi alamil ju'i wal atosh. Kita semua rasakan, tapi pahala la yufarrid la yadkhulu ala babil musawwa. Kalau pahala tidak sama pahala sih. Tergantung siapa yang lebih pandai menjaga hatinya. Siapa di antara kita yang lebih piawi dalam menjaga hatinya. Itu yang akan membedakan nanti dari sisi pahala, kualitas berpuasa. Oke, jadi beliau katakan kalau dari sisi kesetaraan boleh sama semuanya. Merasakan lapar, haus, sama semua bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau pahala itu tidak sama. Itu menurut beliau dalam bukunya ini. Berikutnya, asalis anna ramadhana syahrus samahah. Ramadan itu bulan yang banyak samahah. Sama itu apa? Toleransi. Gitu, samah itu. Banyak memaafkan. Tasammuh, samaha. Syahrul Ramadana yujibu as-salahu bainal muslimina wal mutakhasimin. Wa yas'a bihim ila liqa'i bil mawaddati wal ihsani wal maghfirah. Anna dzalika aslama lidinihim wa akrama li saumihim wa anfa'a lidunyahum. Puasa itu bulannya toleransi, tasammuh, saling apa sih? Memaafkan lah gitu tasammuh itu. Tasammuh kenapa wajib bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus berislah, harus saling memperbaiki komunikasi, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bainal muslimin al mutakhasimin, orang yang selalu seteru. Seteru itu artinya berbeda, bertengkar. Nah, itu harus masuk ya sa'abihim ila liqai bil mawaddati wal ihsani wal maghfirah. Harus kembali lagi rujuk. Harus ada harus dinetralkan kondisinya. Bulan maghfirah, bulan ihsan, bulan mawaddah. Bulan yang mempersatukan, bulan yang memberikan banyak kebaikan, bulan yang banyak memberikan ampunan. Itu bulan yang sangat toleransi, atau as-samaha, as-samaha. Nah, karena semua itu, jika tidak ada samaha, tasammuh, kebaikan, kebijakan, gitu, itu akan membahayakan puasanya, akan membahayakan kemuliaannya, dan semua itu merusak
amal perbuatan dalam berpuasa. Jadi Ramadan syahru samahah, bulan untuk kita menebar kebaikan, toleran, menebar kebijakan. Jadi ada kebijakan di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang keempat, wan-naur rabi. Nih saya perlihatkan, an-naur rabi atau ar-rabi' syahrut taubah. Ramadan disifati syahrut taubah, bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukizu minal ar-ramadana yukizuna fil muslimina shaimina bil ihsasi bitarki dzunubi wal asam wa yunabbihuhu fihim su'urul imtisali li awamirid dini wa nawahihi fatu'adil an-nufusu an irtikabil ma'asi wa tarji' ila rabbih bis salati wad du'ai wa kasratut ta'at. Ramadan ini adalah bulan kesempatan baik untuk kita tubu ila Allah. Kembali kepada Allah. Ayo. Taubat kepada Allah. Ayo. Karena bulan puasa ini membangunkan semua orang muslim, membangunkan, mengingatkan bagi orang yang berpuasa dalam puasanya itu ihsasu bitarkil zunubi wal asam. Punya sedikit tergores perasaan dalam hati kita untuk selalu tinggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Al-ihsas bitarkil zunubi wal asam. Hayya natubu ilallah. Ayo sama-sama. Saya, Pak Torik, Bulia, dan sebagainya. Ayo sama-sama. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini syahrut taubah. Maka wa yunabbihu fihim syu'urul imtisalil awamirid dini wa nawahi. Maka diingatkan dengan Ramadan ini, kita bangkit kembali. Kita proteksi kejiwaan kita itu untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Jika jatuh waqa'at an-nufusu an irtikabil ma'asi, ketika jatuh kejiwaan kita ini, kita terpelosok dalam lembah kemaksiatan, maka cepat tarji' ila rabbika bis salati wad du'ai wa kasrati ta'at. Kembali segera di bulan Ramadan ini untuk kita taubat kepada Allah dengan kita banyak salat, banyak doa, banyak taat kepada Allah. Hanya peluang kita saat kita berada di bulan Ramadan. Min sifatir Ramadan. Ini diantara hikmah yang ada dalam puasa Ramadan ini, memberikan ingatan kepada kita bahwa kita harus segera memanage perbuatan baik kita, melaksanakan perintah Allah, perintah agama, menjauhkan perintah agama. Melaksanakan perintah agama dan menjauhkan apa yang dilarang agama, itu maksudnya. Dan jika jatuh kita kepada kemaksiatan, segera kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak salat, doa, wa kasratut ta'ah, dan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu baca dalam beberapa buku itu tentang doa itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, salat itu kan ad-doa. Lughatan. Jadi secara lughat, salat itu doa. Disunahkan, ini saya tambahkan dari buku ini. Disunahkan kita untuk selalu bersujud lebih panjang, memanjangkan sujud dalam situasi kita sholat sendiri. Dan perbanyak doa dalam sujud. Jadi di antara
sekian banyak. 12 dalam Imam Al-Ghazali, 15 tempat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa itu, di antaranya turun hujan, kan? Itu doa dijabah tuh. Jadi kalau hujan turun, Pak Torik ini segera bangun, wudu, sholat sama Allah munajat. Itu waktu yang diijabah. Ditambah lagi ketika kalian sujud di hadapan Allah, itu sholat. Maka kalau sholat itu perpanjang sujudnya. Kalau sholatnya munfaridan. Kalau sholatnya sendiri. Diperpanjang kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat jamaah, kayak Pak Torik nih, di masjid, jadi imam. Jangan memperpanjang sujud. Itu makruh justru. Nih, sedikit saya sampaikan. Ketika kita sujud itu disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sekian banyak permohonan hambanya yang Allah paling senang itu mendengarnya. Orang dalam kondisi hina, orang dalam kondisi tidak berdaya itu bisa mengangkat, menadahkan tangan kepada Allah. Orang yang sujud ya dulu ala annahu la syai'an. Orang sujud itu menandakan dia itu nggak punya kemampuan udah, makanya dia sujud. Ketika dia sujud itu dalam keadaan hina, dalam keadaan terendahkan, dia sujud. Makanya nggak boleh. Sujud ala ghairillahi la yajuzu haram, bal haramun. Jadi sujud kepada manusia haram. Kalau mau sujud hanya Allah yang berhak disujud, dihormati dengan sujud. Makanya dalam bab wanita perkawinan itu, kalau laulam asyukko ala ummati la amartuhum bisujudi ma'a jauzati. Kalau saya tidak saja melarang, maka kewajiban wanita seorang istri itu harus sujud depan suaminya, harus taat kepada suami. Tapi itu saya larang, nggak boleh sujud manusia kepada manusia. Nah, saat sujud manusia kepada manusia itu tidak boleh, maka posisi kita dalam sholat saat berwujud silakan tawil sujudakum bidu'a, silakan perpanjang durasi sujudnya itu dan berdoa di sana. Kan masyru kan? Disunahkan kan? Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahkan tuh. Kayaknya mungkin kemarin sudah saya sampaikan atau belum? Allah saya lupa. Itu Allahumma inna na'udzubika min azabi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Terus lagi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca terus diulang setelah kita dalam kondisi kita sujud. Bahkan ulama-ulama yang lain mengatakan dalam tasyahud, innaka hamidum majid, dalam tasyahud akhir. Innaka hamidum majid. Perpanjang doa itu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Udah saya katakan kemarin kalau nggak salah. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri min fitnatil masihid dajjal. Allahumma fir lana ma madha min dzunub. Allahumma fir lana ma qad Allahumma fir lana ma qadarna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta bi'alamu minna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fi ma baqiya min a'malina wa kullama 'udna bil ma'siyati fa'ud 'alaina bit taubati minha. Kita minta kepada Allah kalau kita kayak ini berat banget. Kita ini melakukan perbuatan yang sudah jauh keluar dari kebiasaan baik kita, kembali kepada Allah. Fa'uda alaina bitaubati minna, ya Allah kembalikan saya untuk bertaubat kepadamu ya Allah karena saya sudah terlalu jauh jalan. Wa idza
amaina fabsirna, ketika kita ini sudah mata kita gelap dalam berbuat maksiat, minta kepada Allah dibukakan mata kita. Ketika kita sudah lemah, nggak berdaya dalam berbuat kebaikan, minta sama Allah agar diberikan kekuatan. Itu kan doa yang harus kita sampaikan. Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina. Ya Allah, ampuni semua dosa yang sudah lalu, yang pernah kami perbuat. Wahfazna fima baqiya min a'malina. Ya Allah, jaga sisa umur saya itu untuk selalu taat kepada Engkau, ya Allah. Wahfazna fima baqiya min a'malina wa kullama 'udna bil ma'siyah fa'ud 'alaina bit taubah. Kalau kita sudah jauh jalan keluar dari rel-rel agamamu, kembalikan saya, ya Allah. Itu doa-doa kita dalam salat, dalam sujud. Allahumma ighfir lana ma madha min dzunubina wahfazna fima baqiya min a'malina wa kullama 'udna bil ma'siyati fa'ud 'alaina bit taubati minha wa idza saqalat 'alaina ta'atan, ketika berat taat itu fahawwinha 'alaina wa zakkirna idza nasina. Ya Allah, ingatkan kalau kami lupa. Wa absirna idza ammaina. Ya Allah, buka pandangan kami kalau kami gelap dalam berbuat kebaikan itu. Wa asraqna fi salihi du'ail mu'minin. Ya Allah, moga-moga doa orang muslim, orang mukmin yang berdoa, orang-orang saleh itu, doa saya juga ada di situ. Wa asyraqna fi salihi du'ail mu'minin wa asyraqahum fi salihi du'aina. Moga-moga juga, ya Allah, doa yang saya perkenankan baik, mereka juga doanya baik, mendapatkan yang apa yang saya mohonkan. Itu kita baca. Nah, itu di sini disunahkan syahrun yukizu minal muslimina shaiminal ihsa fil muslimina shaiminal ihsasi bitarki dzunubi wal asam wa yunabbihu fihim su'ural imtisal li awamirid dini wa nawahihi fata'dilun nufus an irtikabil ma'asi wa tarji' ila rabbiha bis salati wa du'ai wa kasrati ta'at. Jadi bulan puasa ini momen yang sangat luar biasa untuk kita manfaatkan, karena bulan ini sifatnya syahrut taubah. Taib. Al-khamis Ramadan, anna Ramadana syahrul barakat. Bahwa Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu maksudnya ziyadatul khair. Ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang mendapat keberkahan, ringan sekali kebaikan yang terlontar dari dirinya. Kalau orang tidak berkah dalam hidupnya itu, susah untuk memberikan apa yang ia milikinya. Ya, modelnya macam-macam. Kalau para pengusaha dengan hartanya dia bisa bertransformasi untuk memberikan keberkahan kebaikan. Kalau orang para penguasa dengan aturan undang-undangnya yang bisa memudahkan bagi orang lain. Pedagang, orang yang punya uang bersedekah, itu keberkahannya. Orang yang punya ilmu memberikan ilmunya kepada orang lain, itu sedekah, itu adalah tabarrukat. Jadi masing-masing kita punya kapasitas. Siapa memberikan apa, siapa memberikan apa, itu semuanya punya kapasitas. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa mentransfer ilmu kita ke orang lain. Oh, saya punya, ini ada rezeki saya. Dengan rezeki, saya minta keberkahannya. Nah, jadi kita semuanya punya kapasitas masing-masing. Ibu, saya, teman-teman semuanya itu punya kapasitas untuk melakukan bahwa Ramadan syahrul barakat. Barakat di mana? Barkah. Barkah itu ziyadatul khair, terlalu tambah kebaikan. Kecuali dalam konteks haji itu berbeda. Mabruk,
atau berkah, mabruk. Mabruk itu artinya ya mabruk dalam berhaji atau makbul dalam haji mabrur itu diantaranya dalam hadis Rasulullah, ciri orang itu diterima hajinya, makbul dalam hajinya itu berkah. Berkah yang di sana dimaksud it'amut ta'am, afsus salam, itu konteksnya itu. Nah, kalau di sini syahrul Ramadan, syahrul barakat. Maksudnya syahrun fihi tajdahiru ayyamu walayalihi bil muta'abbidin al khaifin wa tamtali'u al masajidu bit taibin wasajidin wa tahillu ma'ahum al barakat wa tasdadu fihi an ni'amu wal khairat. Jadi maksudnya di bulan puasa ini orang ini izdihar, artinya berlumba-lumba. Berlumba-lumba, siangnya untuk beribadah, malamnya digunakan untuk beribadah. Minal bil muta'abbidina al khaifina, dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya. Seperti konsep yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana seorang Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali, dalam memberikan nasihatnya tentang beribadah. Antara pesimis dan optimis. Antara khauf dan roja. Nah, yang terakhir. Oh, masih ada lagi nih. Jadi, 6, 7. Itu, sahru barakat itu, ijdihar, ayyamuhu walayalihi bil muta'abbidina al khaifin. Masjid penuh dengan kondisi orang semuanya melaksanakan kebaikan. Tapi saat ini kita agak sedikit tertunda waktu kita untuk ke masjid. Karena kondisinya sedang lockdown. Kita ini harus menjaga social distancing. Kita semua masing-masing. Apakah itu mengurangi ibadah? Tidak. Kemarin saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW semua ibadah-ibadah sunnahnya, sholat dan lainnya dilaksanakan di rumah beliau. Jadi nggak menghilangkan pahala dengan kondisi distancing kita saat ini yang sedang berpuasa. Oke, al-muhim ayyamuhu walayalihi bil muta'abbidin al khaifin, itu mujdahirah. Jadi semuanya orang ini sekarang sibuk, disibukkan padati hari-hari ini dengan ibadah kepada Allah, malamnya untuk beribadah, siangnya untuk beribadah. Itu semuanya wa tahillu ma'hum al barakat, maka di sanalah munculnya keberkahan itu. Terus wa tasdadu fihi an-ni'amu wal khairat. Nah, di sanalah semakin bertambah terus ya tazdad fihi an-ni'am. Di situ nikmat Allah akan ditambah oleh Allah dan kebaikan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, al-khamisah, as-sadisah. Ramadan syahrul khair. Khair bimana anna syahra ramadana tanfukhu fihi al-qulubul mughfilatu lil amal khair wal uzunu saimatu lil amal salih. Fakam min fajirin la yatubu illa fi ramadan wa kam min sakirin la yuqati'ul khamra illa fi ramadan. Wa kam min jahidin la ya'rifu qalbahu ar-rahmah aw syafaqah illa fi Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi bulan Ramadan ini disifati dengan bulan kebaikan. Di bulan ini ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati orang yang lupa kepada Allah. Orang-orang yang lupa kepada Allah di saat ini diberikan rahmat oleh Allah agar tetap kembali kepada Allah. Tetap kembali kepada Allah. Dengan apa?
Banyak sekali terdengar di kuping kita. Orang-orang yang berpuasa selalu beramal baik. Selalu berbuat baik. Kita orang yang berpuasa. Wa kam min fajirin. Banyak sekali di antara orang-orang yang tidak baik. Fajir itu artinya tidak selalu melakukan kejahatan. Fajir itu. Wa kam min fajirin la yatubu illa fi Ramadan. Wa kam min sakirin la yuqati'ul khamra illa fi Ramadan. Wa kam min jahidin la ya'rifu qalbahu rahmah awis syafaqah illa fi Ramadan. Banyak sekali orang yang awalnya di bulan-bulan lain itu berbuat dosa terus, nggak pernah berbuat kebaikan, tapi dengan kebaikan Ramadan mereka itu tobat di bulan Ramadan. Fakam min fajirin la yatubu illa fi Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang berdosa tidak melakukan tobat kecuali ia tobat di bulan Ramadan. Wa kam min sakirin, banyak sekali orang yang selalu mabuk-mabukan. Di hari-hari biasa berbuat mabuk-mabukan, la yuqati'ul khamra illa fi Ramadan. Mereka putuskan semua itu di bulan Ramadan. Wa kam min, dan sebagainya. Wa kam min jahidin la ya'rifu qalbahu rahmah. Seorang yang hatinya keras, tidak ada kebaikan, emosi segala macam, maka itu semuanya mereka lakukan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sebutnya Syahrul Al-Khair. Nah, yang terakhir Ramadan Syahrul Sehat. Ramadan itu bulan penuh dengan kesehatan. Syahrul Ramadan yutilu umrus shaim. Jadi bulan puasa ini atau puasa itu menyehatkan, atau di sini bahkan yutawil, itu memperpanjang umur orang yang puasa. Maksudnya sehat. Panjang umur itu maksudnya sehat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarji'u azizatul jismi min ina'il amal al-mutawasil. Jadi kembali kualitas jiwanya itu fresh lagi kalau setelah berpuasa. Kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa dokter saja